kembali lagi kita bersama narasumber nama Ricky akan menceritakan sebuah kisah misteri yang akan dia ceritakan. Oke, silakan Mas Ricky untuk bercerita. Oke, baik, terima kasih. Ini kisah sekitar tahun 2005 kalau nggak salah, sekitar tahun segituan lah. Jadi saya punya seorang teman, sebut saja namanya Yanto. Dia punya usaha dan dia punya mobil operasional untuk sopirnya. Dan suatu ketika itu sopir itu mengalami sebuah kecelakaan di daerah Baturaden. Dan kejadian itu menurut ceritanya dia sih pada malam hari. Jadi dia menabrak seorang wanita dan beliau yang ditabrak itu meninggal dunia di tempat. Kemudian setelah itu mobilnya menabrak sebuah pohon seperti itu, masuk ke jurang atau pinggir jalan. Itu kan biasa ada tanah-tanah, terus ada pohon seperti itu, kayak gitu. Nah, setelah kejadian itu mobil ditarik ke kota asal, diperbaiki. Mobil itu sudah jarang dipergunakan, ceritanya seperti itu. Kemudian di perusahaannya itu berjalan, maksudnya operasional perusahaannya itu 24 jam. Dan konon ceritanya dari beberapa pegawainya yang bekerja di malam hari itu sering mendengar suara rintihan seorang wanita, kadang tangisan wanita berasal dari mobilnya. Mobilnya kecelakaan itu? Iya, betul, mobilnya itu. Nah, beberapa dengar, terus disamperin, nggak ada orang. Dengar ada suara rintihan, disamperin juga nggak ada orang. Tangisan pun juga sama. Itu tidak menimpa hanya satu orang, tapi beberapa orang. Tepatnya sih berapa saya nggak tahu, cuman tidak hanya satu orang, beberapa orang, lebih dari satu orang. Nah, setelah itu ya sekitar malam jam 10-an itu saya ke sana mampir, karena posisi kantornya dia dan rumah saya itu dekat. Saya iseng main ke sana, kita terus ngobrol-ngobrol, kasih tahu nih kalau di mobilnya itu sering ada ini. Nah, saya sih sebenarnya awalnya percaya nggak percaya sih. Awalnya percaya nggak percaya. Terus saya ditantang, kalau berani bawa pulang. Oke. Suruh bawa pulang, saya bawa pulang ke rumah. Ya udah, gini aja, coba ya, karena aku sih percaya nggak percaya. Saya bawa pulang, saya ngomong ke teman saya, coba saya tidur di dalamnya. Jadi ada kejadian apa nih? Gitu. Masnya tidur nih di mobilnya itu. Nah, setelah saya bawa pulang, saya parkir depan rumah, saya masuk ke rumah, saya ganti baju. Saya semalaman nih tidur di situ sekitar pukul 1 dini hari, 1:30 dini hari. Hawa itu sudah mulai nggak enak. Di dalam itu hawanya dinginnya kayak dingin hawa pegunungan. Oke. Dinginnya kayak gitu, seperti itu. Terus kok ada pelan, suaranya pelan lirih gitu loh. Ada orang yang suara wanita nangis dan minta tolong, merintih kesakitan, intinya sih merintih kesakitan, nangis, minta tolong. Saat itu saya tidur setengah tidur, jadi saya cuma berpikir ini saya mimpi atau kenapa. Tapi
saat itu saya seperti setengah terbangun. Saya melihat dari pintu itu kayak sekeliling itu gelap, padahal depan rumah saya itu ada lampu penerangan jalan, tapi kok gelap gitu loh rasanya. Jadi kayak kebayang nggak di jalan terus di tengah-tengah seperti di tengah-tengah hutan gitu loh. Oke. Jalan raya nembus di tengah hutan, jadi kanan kirinya itu gelap gitu, kayak gitu. Dan suara itu kayak lirih, kayak jauh tapi terdengarnya jelas gitu loh. Merintih kesakitan dan minta tolong. Itu kejadian suara itu tuh apa nggak sih? Lumayan. Jadi saya seperti setengah sadar antara ini mimpi atau dunia nyata. Kejadiannya seperti itu. Tapi saya yakin banget saya itu sudah terbangun. Lo yakin kalau waktu dengar itu pokoknya terbangun gitu? Ya, saya yakin banget saya sudah bangun dan saya sudah sadar. Tapi pada saat itu saya dengarnya antara sadar dan tidak sadar, seperti itu. Kalau kejadian selain suara-suara itu, apalagi yang dialami? Bau anyir darah. Bau anyir. Jadi ada bau anyir ya. Kalau ini sih darah kececer di situ, banyak darah yang ada bau darah, banyak darah di situ. Baunya seperti itu. Cuman ya dan dari sejak itu sih saya mulai memang ada gitu loh. Berarti semenjak kejadian yang dialami saya bahwa makhluk itu ada itu seperti itu. Dan memang saya banyak lihat, banyak baca beberapa literatur, memang ada seperti itu. Gitu. Itu sampai paginya terus mobilnya dikembalikan, ada kejadian aneh lagi nggak yang dialami? Nggak ada. Kakaknya? Nggak ada. Berarti cuma cerita soal itu aja ya? Ya, di mobil itu aja sih. Dan cerita dari pegawainya, kadang mobil itu bisa nyala sendiri. Padahal posisi kunci kontak ada di ruang kantor. Wah, serem juga ya. Kadang nyala sendiri, kadang lampunya nyala sendiri, kadang klaksonnya nyala sendiri, kayak gitu. Itu pernah nggak sih orang yang bekerja di sana itu pernah dapat kejadian-kejadian yang mungkin di luar nalar, yang lebih creepy, bahkan sampai mungkin punya trauma tersendiri atau gimana, yang pernah pegawainya itu cerita sama ke kakaknya? Sejauh ini saya nggak tahu kejadian seperti itu. Maksud saya ada nggak pegawainya yang trauma atau ketakutan seperti itu sih yang nggak tahu. Cuman yang jelas setelah saya bawa pulang nggak lama, sekitar 1 bulan lah, mobil itu terus dijual. Berarti sekarang mobilnya entah kemana, kita nggak tahu. Kakaknya ya nggak tahu. Ya cukup menyeramkan juga sih cerita yang dibawakan oleh kakaknya. Oke, mungkin cukup pas